Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are fine. Okay, because this is our first meeting, so let me introduce myself for you. My name is Eka Purwaningsih, and I'm an intern from IAIN Ponorogo. Maybe Mrs. Iin has told you about me before. So, from now, you can call me Miss Eka, or kakak, or sister, or whatever you want, but when we are in discussion class, please call me Miss Eka. Okay, I think enough for the introduction, so let's start our lesson today. Do you know what's the lesson today? That is about expressing obligation. What is expressing obligation? From Oxford Dictionary, obligation is the state of being forced to do something because it is your duty or because of a law to, or etc., or something which you must do because you have promised because of a law, or etc. Jadi, berdasarkan kamus Oxford, obligation atau yang berarti keharusan dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah state atau pernyataan tentang kita harus melakukan sesuatu karena sesuatu itu merupakan janji atau kewajiban yang memang harus kita penuhi. Nah, dalam hal ini artinya adalah ketika kita telah berjanji untuk melakukan sesuatu, itu berarti kita memang harus memenuhinya. Kita wajib memenuhinya. Tidak boleh tidak. Biar bagaimanapun, meskipun kita tidak suka, tapi jika kita telah berjanji, kita harus benar-benar memenuhinya. Tidak boleh kita melanggarnya. Itu. Nah, dalam expressing obligation ini, to expressing obligation in English, we can use must and have to. Jadi dalam mengekspresikan obligation dalam bahasa Inggris itu terdapat dua macam jenis kata yang atau istilahnya terdapat dua jenis rumus yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan keharusan. Nah, yang pertama adalah must. Must is expresses obligation which come directed from the speaker or listener. Jadi, must itu mengekspresikan obligation atau keharusan yang mana keharusan tersebut datang dari dalam diri sendiri, berasal dari diri si speaker atau si listener. Rumusnya adalah must plus verb 1 infinitive. Ini adalah rumus yang pokok. Nah, mungkin di belakangnya bisa ditambahkan kata benda gitu. Seperti contoh yang akan kita bahas di bawah. Ini contoh yang telah disiapkan dua kalimat ini. For the example, first, number 1, really must give up drinking coffee milk. Nah, pernyataan ini itu directed at the speaker. Jadi, really must give up drinking coffee milk, atau yang berarti benar-benar harus minum kopi susu, itu berasal dari keinginan si speaker, dari si pembicara. Si pembicara ini itu ingin meminum kopi susu tanpa ada yang mempengaruhinya. Jadi memang itu benar-benar murni berasal dari keinginan dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah you must keep this important secret. Kamu harus menjaga rahasia ini rapat-rapat. Nah, ini itu directed at the listener. Jadi, si listener atau si pendengar itu mendengar suatu rahasia dari seseorang. Nah,
dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjaga rapat-rapat informasi tersebut gitu. You. Kenapa di sini you-nya pakai subjeknya pakai you, nggak pakai I? Karena kalau pakai I itu mungkin serasa agak gimana gitu. Jadi kalau pakai you ini lebih menegaskan kamu itu pada dirinya sendiri telah mendengar sesuatu yang bersifat rahasia. Jadi kamu itu harus benar-benar menjaganya, jangan sampai mengecewakan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah have to. Have to is expresses obligation which come from the situation. Jadi have to ini mengekspresikan obligation atau keharusan yang berdasarkan dari situasi yang dihadapi. Nah, rumusnya itu ada dua, have to dan has to plus verb one infinitive. Kenapa ada have to sama has to? Nah, ini kita kembali lagi pada konsep dasar penggunaan have sama has. Kan kata ganti benda itu kan ada 7, ada I, you, they, we, dan he, she, it. Nah, kalau I, you, they, we itu biasanya menggunakan have, sementara he, she, it menggunakan has, maka dalam mengekspresikan obligation ini pun juga mengikuti rule tersebut. Have to digunakan untuk I, you, they, we, sementara has to digunakan untuk he, she, it. For the example, number 1. He has to wear school uniform at school. Dia harus mengenakan seragam sekolah ketika berada di sekolah. Nah, kalimat nomor 1 ini telah menunjukkan situasi di mana dia laki-laki yang mungkin dan pastinya ya, dia itu adalah murid dari sekolahan tersebut. Nah, ketika dia sedang berada di sekolah, dia diharuskan mengenakan seragam sekolah sesuai peraturan. Nah, keharusan yang dia lakukan, yaitu mengenakan seragam sekolah ini dipengaruhi oleh situasi dia itu seorang siswa, itu yang pertama. Dan kedua, posisinya dia sedang berada di sekolah. Nah, ketika dia laki-laki ini sudah pulang, dia kan tidak harus mengenakan seragam sekolah tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua adalah you don't have to come to the meeting. Kamu tidak harus datang pada meeting tersebut. Nah, situasi you atau kamu ini itu kan tidak diharuskan untuk datang pada meeting tersebut. Bisa jadi meeting tersebut ketika kamu seorang bos, meeting tersebut hanyalah meeting kecil antar karyawan direksi. Jadi kamu nggak harus datang. Buat apa bos besar selalu datang pada semacam meeting kecil dalam suatu bagian perusahaan gitu. Kan situasinya bukanlah sesuatu hal-hal yang terlalu urgent. Jadi ketika menggunakan have to ini, kita harus benar-benar memperhatikan situasinya, apakah kita itu benar-benar diharuskan ataukah tidak, apakah kita bisa menolak ataukah tidak gitu. Nah, ini catatan lainnya ya. Must dan have to sama-sama memiliki arti harus. Akan tetapi, dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari, have to lebih sering digunakan daripada must. Must lebih sering digunakan untuk menjelaskan keharusan dalam bentuk tulisan formal atau formal written. Jadi, dalam hal ini, kata must dan have to yang sama-sama memiliki arti harus itu sedikit memiliki perbedaan penggunaan. Kata must itu lebih terdengar formal. Jadi, jika digunakan dalam percakapan sehari-hari itu rasanya agak kurang tepat. Jadi, orang-orang dalam
daily speech itu mereka lebih sering menggunakan have to, karena kan orang-orang yang bisa kita lihat itu orang-orang lebih sering bertindak itu berdasarkan situasi yang dihadapi gitu. Nah itu kalau have to itu lebih terkesan lebih luas gitu, lebih natural gitu daripada penggunaan must. Nah, must ini kan lebih sering digunakan dalam bentuk tulisan formal atau mungkin tulisan kantor gitu, seperti surat perintah dari atasan dari bos kepada karyawannya, atau mungkin juga dari guru pada muridnya, itu bisa menggunakan must. Nah, seperti contoh dialog yang akan Miss tampilkan ini. Aduh, maaf suara saya agak serak karena mungkin badan saya agak kurang sehat juga, tapi nggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh dialog yang pertama antara bos dengan Jane. Bos, Jane, why you still in here? Jane, I think I forgot my ticket, boss, so I come back to get it. Boss, oh, I see. But Jane, I think you must go to the airport now, or you will lose your flight. Jane, oh, you are right, sir. I must go now. Bye-bye, sir. Nah, penggunaan must ini kan digunakan dalam percakapan yang formal antara si bos dengan si Jane, di mana si bos itu menanyakan keberadaan si Jane yang masih tetap in here. In here ini bisa dimaknai di kantor, bisa jadi karena si bos menanyakan kenapa Jane masih ada di kantor. Nah, ternyata si Jane ini itu melupakan, dia berpikir jika dia melupakan tiket pesawatnya, jadi dia kembali lagi ke kantor untuk mengambil hal itu. Lalu si bos mengatakan jika dia melihat itu, mungkin dia melihat Jane sedang mencari sesuatu gitu ya di lacinya, sehingga dia menghampiri si Jane dan menanyakan. Lalu si bos ini menyarankan jika si Jane itu harus segera pergi ke bandara atau dia akan kehilangan penerbangannya pada saat itu. Nah, si Jane ini berkata, oh, you are right, sir. I must go now. Bye-bye, sir. Nah, dia berkata bahwa si bosnya itu benar jika dia harus pergi sekarang atau dia benar-benar akan ketinggalan pesawat. Nah, sebelum si bos ini itu mengatakan pendapatnya jika si Jane itu harus segera pergi, si Jane ini itu telah memiliki kesadaran jika dia itu harus segera pergi saat itu juga. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang dialog 2 antara Joe dengan Jane. Ini antara teman ya. Joe, morning Jane, how do you do? Jane, oh, morning Joe, I will go to the library. Joe, seriously? Library? Jane, of course, yeah. Are you want to join with me? I think you have to learn more for the next exam. Joe, next exam? I totally forget it. Okay, I'm coming with you. Nah, di sini itu percakapan antara Joe dan Jane, di mana di suatu pagi Joe sama Jane itu ketemu di sebuah jalan. Si Joe menyapa Jane, menanyakan kemana, apa yang akan Jane lakukan. Nah, karena mereka teman ya, jadi Joe itu udah nggak terlalu kaku dalam menanyakan apa yang Jane lakukan. Kan dalam orang Inggris itu kalau menanyakan apa yang akan dilakukan pada orang lain itu mungkin bisa
terkesan itu kurang sopan, karena itu terkesan kita ikut campur. Tapi kalau mereka sudah merupakan teman, penggunaan how do you do itu bisa menunjukkan perhatian gitu. Jadi ketika Jin membalas sapaannya si Jo, dia mengatakan akan pergi ke perpustakaan. Nah, si Jo ini seperti kurang yakin gitu ya, mungkin si Jin mungkin juga bukan orang yang terlalu rajin pergi ke perpustakaan, atau mungkin si Jin ini itu memang anak yang sering ke perpustakaan, tetapi karena mungkin itu hari weekend, mungkin hari Sabtu, jadi dia menanyakan library pakai tanda tanya, apakah dia akan benar-benar pergi ke perpustakaan pada hari itu. Nah, si Jin berkata, of course ya, yeah. Tentu saja iya. Nah, si Jin juga menanyakan pada Jo, are you want to join with me? Apakah si Jo ini ingin ikut dengan Jin pergi ke perpustakaan? Dan dia menambahkan, I think you have to learn more for the next exam. Nah, dia mengatakan si Jin itu berpikir jika si Jo ini harus belajar lebih giat lagi untuk tes selanjutnya. Nah, si Jo ini next exam, I totally forget it. Nah, sepertinya si Jo ini itu melupakan jika dia akan memiliki sebuah tes selanjutnya nanti. Nah, dia melupakan hal itu. Kemudian, I'm coming with you. Dia berkata dia akan pergi dengan si Jin ini itu. Pernyataan ini membenarkan statement Jin yang I think you have to learn more for the next exam. Kalau si Jo ini benar-benar harus belajar lebih untuk tes selanjutnya. Gitu. Jadi dalam dialog 2 ini itu si Jo ikut dengan si Jin pergi ke perpustakaan bukan karena dia memang ingin, tetapi karena dia itu dipengaruhi oleh situasi next exam, bahwa dia itu menghadapi kenyataan jika dia memiliki tes selanjutnya yang harus dihadapi. Jadi untuk melancarkan tesnya dia yang kedua ini atau yang entah keberapa, yang penting next examnya ini itu dia harus benar-benar belajar lebih giat dari sebelumnya agar nilainya bagus. Nah, okay, I think enough for the lesson. So, any question? Mungkin ada beberapa materi yang Miss jelaskan belum terlalu jelas, bisa ditanyakan lewat grup diskusi kelas ya. Nah, Miss tunggu pertanyaannya. Kemudian untuk tugasnya, seperti yang bisa kalian lihat di tulisan ini, task 1, make 2 simple script dialogue of giving and asking obligations such as the example above. Jadi, kalian silahkan membuat 2 simple script dialogue seperti yang telah Miss berikan contoh di dialog 1 dengan dialog 2 tentang giving and asking obligation, tentang memberi dan menanyakan keharusan seperti contoh di atas, seperti dialog 1 dan dialog 2. Jadi kalian silahkan membuat yang seperti dialog 1 menggunakan must, dan dialog 2 menggunakan have to or has to ini. Okay, I think enough. So thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.